Satu, Bareng-bareng kalem, Bang. 1, 2, 3. Saw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video podcast Sisi Khairu Ummah Purwakarta. Jadi, hari ini kita akan berbincang-bincang hangat seputar tentang literasi. Sebelum berlanjut lebih jauh lagi, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Salsan, Saya Bintang. dan saya Keisha. Kami bertiga sebagai host di Q&A kali ini. Di sini kita udah ada 3 narasumber yang nantinya kita akan wawancara. Pertama adalah Fahma, kedua Ajla, dan ketiga Syifa. Oke teman-teman, jadi ketiga narasumber kita kali ini itu tulisannya sudah dipublish di media sosial. Nah, pastinya teman-teman inginkan seperti mereka di usia muda sudah menghasilkan karya. Gimana sih caranya tuh? Yaitu dengan cara menulis literasi. Apa itu literasi? Literasi menurut istilah secara umum seperangkat kemampuan individu dalam membaca, menulis, menghitung, dan memecahkan masalah dalam tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Alhasil, literasi tidak bisa dilepaskan dalam kemampuan dalam berbahasa, ruang lingkup bahasa dibagi menjadi 2, tulisan dan tulisan. Kita lanjut ke sesi sharing. Kita akan menanyakan ke salah satu narasumber kita yaitu Fahma Al-Khairiyah gimana pengalaman menulisnya, yaitu yang berjudul Corona Nyebelin yang sudah dipublish di Islam Post. Mari kita tanyakan langsung, Fahma gimana sih cara nulisnya itu bisa semenarik itu gitu? Ya, karena saya melihat sekarang tuh kan corona makin nyebar, terus makin gak selesai gitu, apalagi di Indonesia makin nambah 1 juta, 2 juta gitu, makin banyak gitu. Jadi terus dengan ada corona itu jadi menghambat aktivitas kita gitu kan, kayak sekolah jadinya online, terus tuh kerja juga, terus dan macam-macam yang lainnya pokoknya sampai gitu. Jadi yang biasanya keluar gitu kan, ini malah di rumah aja gitu. Jadi banyak orang yang malah menyalahkan corona gitu, padahal corona itu kan sudah kode Allah gitu, takdir Allah gitu. Nah, kita tuh harus menerimanya dengan ikhlas gitu. Nah, itu dia sesi sharing dari Fahma Al-Khairiyah. Berlanjut kepada Hayati Hafiza, gimana nih pengalamannya pas nulis itu, ngerasa kesulitan atau gimana itu cara? Artikel saya yang berstudi hangatkan dunia itu ya menggambarkan bahwa sekarang tuh remaja pokoknya semua orang tuh udah terhasut dengan kenikmatan dunia yang fana, padahal dunia itu kan nantinya akan musnah, akan Allah musnahkan. Kita tuh sebenarnya tempat tinggal asing itu di akhirat, maka harus kita mengumpulkan amal-amal kita di akhirat, bukan amal-amal di dunia. Jadi kita ya harus kuat nahan hawa nafsu yang ada di dunia, nanti ya pas di akhirat kita mendapat balasan sempurna gitu. Jadi di artikel saya itu Di artikelnya itu menjelaskan kalau jangan terhanyut di dunia karena dunia itu fana. Jadi guys, kita di dunia ini nanti kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Terus next, ya sekarang ke Kakak Syifa Az-Zahra. Nah, Sebenarnya awal nulis tuh dari kelas 3 SD, tapi baru emang benar-benar nulisnya kan di SMP. Itu juga nulisnya itu dari emang ikutin pelajaran, nggak keinginan sendiri. Dari dulu tuh emang nggak ada keinginan nulis lah gitu. Terus waktu itu tuh ada tugas dari guru bahasa Indonesia untuk nulis artikel, ya karena waktu itu kan sebelumnya kan mendengar ada kayak nasihat dari guru yang lain
jadi kayak terinspirasi gitu, jadi pas nulis kan judulnya pencuri waktu. Jadi emang bener sama kenyataan zaman sekarang yang gunain waktu tuh sia-sia aja, nggak digunain benar-benar untuk beribadah kepada Allah, untuk kebaikan. Jadi pas nulis itu ya ngalir aja, terus menceritakan gitu ya zaman sekarang itu yang kan banyak gitu yang malah main HP gitu, setengah game dan lain sebagainya. Karena kita udah dengar nih pengalaman dari mereka semua, langsung aja kita masuk ke sesi Q&A nya mereka. kan udah pada saya ditanyain semua kan ya? Jangan tegang kita. Iya, kita Belajar nulis itu dari kapan sih? Jadi semenjak sekolah di SMP Nurul Purwakarta SMP. berarti baru-baru. Iya, dari berarti udah setahun ya? Udah setahun atau udah lebih setahun ya? Ya udah hampir setahun. Cuman nggak pernah nulis tuh nggak pernah niat gitu. Terus akhirnya Gimana sih di tulisan buku itu bikin judul yang menariknya, terus tulisannya bisa mengalir enak gitu dibacanya, terus bisa memikat orang buat baca gitu. Apakah ada kesulitan kah atau gimana gitu? Ya kesulitannya ada gitu. Sebenarnya awal saya mau nulis itu tuh bingung gitu, mikir isinya tuh tentang apa, terus tuh judulnya juga tentang apa gitu. Kan judul sama isi tuh harus sama gitu, nggak isi apa judulnya lain, isinya lain gitu. Ya dengan melihat fakta-fakta yang ada gitu, yang sekarang kan yang kayak corona gitu di sekitar. Terus kalau judulnya kan corona tuh kan bikin orang sebel gitu ya, jadi biar menarik tuh buat aja gitu corona nyebelin gitu kan. Kayak jarang-jarang gitu ada judul yang corona nyebelin gitu, baru udah judul banget tuh corona nyebelin gitu. nanti udah penasaran apa tentang corona kan bisa nyebelin gitu. Iya. Terus habis itu kan udah nulis nih, udah nulis. Pernah nggak sih pas nulis tuh sempet kepikiran tulisannya apa kali kamu atau nggak kepikiran sama sekali gitu, karena saya nulisnya nggak benar-benar diniatkan banget gitu. Terus bangga nggak sih kalau tulisan itu udah dipublish? Bangga tuh bangga tuh kaget gitu kok, tulisan yang menurut saya kurang bagus gitu kok bisa di-upload. menulis menulis itu keinginan sendiri atau dari orang lain, atau ya itu tuh gimana gitu nulis itu? Dari awalnya dari tugas gitu kan, tugas makanya nulis gitu. Kalau nggak tugas saya nggak nulis. Bahasa yang digunakan dalam opini atau cerita atau artikel itu bahasanya pakai bahasa umum atau bahasa remaja? Bahasa umum. Oh, berarti bisa buat semua orang, semua kalangan. Iya. Oke, itu dia sesi sharing dari itu dia Q&A-nya sama
kita lanjut ke narasumber kita selanjutnya, yaitu Akila. Alhamdulillah udah 2 kali. Yang pertama itu kan yang judulnya doa friend itu sebenarnya itu termotivasi dari orang tua, soalnya orang tua kan berdakwah tapi itu kayak ngebosenin. Jadi saya tulis aja kalau berdakwah tuh ya nggak cuma dari Tuhan doang, tapi pas nulis artikel itu tuh perjuangan bapak karena biasa aja sih, soalnya ya dan kan tuliskan apa yang ada di pikiran kita, ya tulis aja gitu, kita menurut kita tuh ini apa, ngalir jadi langsung gitu. Gimana tuh caranya biar bahasanya tuh ngalir banget nih? Kan kadang kita kalau musik kan suka ngalir ya di sini. Itu tuh gimana caranya biar tuh ngalir terus gitu? kan kita harus bikin strukturnya. Jadi kalau kata guru saya itu strukturnya ya harus, ya sebelum menulis tuh harus ada susunannya gitu, kita yang bagian biarnya, jadi supaya nggak ngalir kemana-mana. Gimana perasaannya pas tahu tulisannya dipublish? Ya kaget, seneng, bangga gitu. Bisa selama 1,5 tahun diajarin Gak sia-sia berarti sama perjuangannya. Terus dapat motivasi dari mana tulisan kayak gitu gitu? Dari pengalaman sendiri sih, kayak Mbak Fendi yang tadi itu, terus yang ditanya Frendinya itu ya dari kakak, jadi kenyataan dari lingkungan sekitar yang saya lihat tuh ya gitu, orang tuh pada lebih mengejar dunia gitu. Padahal seharusnya kan kita tuh lebih mencintai mengejar akhirat, karena kan akhirat tempat tinggal kita yang Kampung halaman kita. Biasanya ini cuma Sunda doang kan. Satu pertanyaan lagi nih buat Akila. Akila kan dari kita semua nih paling banyak ya tulisannya di publish, pasti itu kan bisa dibilang pro lah dalam menulis. Itu tuh emang udah dari SD atau misalnya dari TK bahkan ya, atau mungkin orang tuanya penulis atau gimana kok bisa jadi kayak gitu? Udah dari kapan mulai mengasah menulisnya itu? Nah, saya baru ngasah itu dari pertama kali masuk sekolah SD Khairul Purwakarta gitu. Sebelumnya saya nggak kenal gimana sih nulisnya. Saya pikir nulis itu ya cuma buat orang yang kuliah khusus pelajaran bahasa Indonesia gitu. Nah, ternyata kita yang remaja-remaja kayak gitu pun juga bisa gitu. Juga bisa guru-guru yang udah ngajarin saya, yang udah kerja keras walaupun hujan-hujan, mereka tuh terus datang buat ngajarin kita semua, dan akhirnya saya pun bisa buat artikel itu dan dipublish gitu. Berkat guru-guru juga yang mengajarkan saya. Teman-teman, ini ternyata Akila ini bukan dari SD, tapi emang pas baru sekolah di Khairul Purwakarta ini, dan juga itu perjuangan itu sih buat Akila juga, kemudian dibantu kan oleh para guru yang kerja keras banget gitu kan. Oke, terus selanjutnya gimana sih cara nyusun kalimat biar kalimat sempurna? Pas tulisnya juga ada kesulitan nggak dalam menulisnya, terus gimana teknik menulis yang baik dan benar? Ya sebenarnya kalau misalkan ya awal ada sedikit kesulitan, kita sering latihan, sering dikasih tugas gitu, jadi bisa ya terlatih lah gitu, jadi udah tahu gimana strukturnya, kalimat-kalimat yang jenisnya gimana gitu. Tulisannya itu dapat dari mana? Kok bisa? Sebenarnya itu tuh dari yang saya dengar, yang saya baca, terus yang saya pernah pahami, saya pernah pelajari, dituangkan ke tulisan. Poin yang bisa, yang poin utamanya itu kita harus berbanyak membaca, mendengarkan, dan kita lebih terlatih, dan kita juga harus banyak berlatih gitu. Kemudian kita punya wawasan kita agar semakin banyak pengalaman kita untuk
dihasilkan dalam sebuah tulisan. Dan kita juga jangan putus asa gitu, harus terus diasah gitu. Nih, karena semua itu butuh proses. Oke, sekian dulu bincang-bincang hangat Q&A kita kali ini. Sekian dari kami, mohon maaf Bila ada salah kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.